Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan bahwa isu tentang PKI dan juga khilafah di satu sisi itu menjadi bola panas bagi orang-orang yang berseberangan secara politik dan orang-orang yang juga memiliki kepentingan terhadap apa yang mau diinginkan. Karena itu saya ingin melihat bahwa sesungguhnya PKI dan khilafah memiliki beberapa kesamaan yang dalam konteks keindonesiaan ini kedua-duanya tidak harus diperjuangkan di Indonesia ini. Yang pertama adalah bahwa PKI dan khilafah itu memiliki potensi kekerasan. Kita melihat bahwa PKI ketika Marx atau Marxisme itu mengatakan bahwa sejarah dunia ini memiliki beberapa tahap. Tahapan pertama misalnya adalah komunisme primitif, kemudian masa perbudakan, kemudian adalah masa feodal, kapitalisme, lalu kemudian akan muncul komunisme. Itu tahapan-tahapan itu dilakukan melalui revolusi. Dan revolusi itu akan dilakukan oleh orang yang memiliki pikiran revolusioner. Karena itulah Lenin dan juga Stalin itu mengatakan bahwa kalau mengandalkan pikiran masyarakat berpikir revolusioner itu tidak akan terjadi. Maka itu harus ada pemaksaan supaya masyarakat itu memiliki semangat revolusioner. Jadi semangat revolusi itu dipaksakan gitu. Karena dipaksakan maka yang terjadi adalah banyak orang melakukan perlawanan dan banyak penindasan karena orang dipaksa. Nah, pemaksaan inilah yang memunculkan banyak korban. Karena bagi Karl Marx memang revolusi bisa dijalankan kalau ada pikiran revolusioner. Tapi mengharapkan pikiran revolusioner itu memang tidak terjadi pada masa Karl Marx. Masanya adalah masa belakangan. Baru kemudian bahwa pemaksaan itu muncul pada revolusi Bolshevik tahun 1917. Muncul namanya Uni Soviet. Nah, tetapi korbannya sangat banyak. Jadi banyak tragedi kemanusiaan karena pemaksaan terhadap ideologi komunisme. Di Indonesia juga sama, wahai sahabatku. Tahun 1926 dan juga awal 1927, tahun 48, 65, korbannya banyak banget. Karena revolusi memunculkan modal sosial, banyak korban berjatuhan. Dan ini adalah bagian dari tragedi kemanusiaan. Ada pemaksaan. Sistem khilafah juga begitu. Bahwa sistem khilafah kita akan melihat contohnya itu seperti apa. Jadi kalau ada orang mengusung sistem khilafah, contohnya itu kayak apa? Apa perpindahan ke Abu Bakar yang melalui aklamasi di bawah power dari Umar bin Khattab, atau penunjukan dari Abu Bakar menuju Umar, atau kemudian Dewan Formatur sebagaimana yang dimunculkan oleh Umar untuk kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pasca itu lalu muncul lagi sistem kerajaan. Atau seperti apa, itu tidak jelas formatnya. Tetapi ada fakta yang menarik bahwa dari Umar menuju Utsman, Ali, Muawiyah, kemudian ke Abbasiyah juga, itu banyak sekali pertumpahan darah. Orang-orang yang tidak sama pendapatnya dengan mazhab negara dieksekusi. Orang-orang yang tidak sama pendapatnya dengan pendapat kekuasaan itu banyak dihukum. Dan sangat masyhur pula bahwa pada masa-masa ini ada mihnah, pemaksaan ideologi. Dan banyak cerita-cerita, para sahabatku bisa melihatlah cerita-cerita bagaimana orang dibunuh atas nama karena dia berbeda pendapat dengan penguasa, karena dia berbeda pendapat dengan mazhab negara dan lain sebagainya. Jadi menurut saya bahwa PKI maupun khilafah itu adalah sama-sama mengandung unsur kekerasan. Kalau misalnya ada kebaikan memang iya. Bahwa misalnya bahwa PKI menyuarakan terhadap ketertindasan masyarakat supaya ketertindasan, ketimpangan ekonomi itu bisa dihilangkan. Memang iya. Ada isunya begitu, semangatnya begitu. Semangat bahwa kapitalisme itu harus dihancurkan. Itu memang iya. Dan sistem khilafah juga saya bahwa peradaban-peradaban pada masa lalu, ilmu pengetahuan maju, ada baitul hikmah, bahwa pemikiran buku-buku itu berkembang pada masa lalu, memang benar. Tetapi di balik itu
maka ada muncul pemerasan terhadap perbedaan pendapat di kalangan orang-orang yang berbeda dengan kekuasaan. Itu muncul juga. Jadi menurut saya bahwa sistem khilafah maupun PKI sama-sama memiliki potensi kekerasan yang sangat luar biasa, dan sejarah telah membuktikan itu. Tahun 48, tahun 65 kita bisa melihat kekerasan-kekerasan apa yang dilakukan dalam sistem khilafah juga sama. Di samping sistem khilafah itu pun masih menjadi perdebatan sendiri, modelnya kayak apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa PKI maupun khilafah itu adalah sistemnya telah menjadi sistem yang saat ini sudah mengalami kegagalan. PKI Uni Soviet tahun 91 misalnya hancur, itu berarti gagal. Tahun 26 dan awal 27, tahun 48, tahun 65 gagal. Kenapa bisa gagal? Jelas, kegagalan karena masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang plural. Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang religius. Walaupun ada orang yang tidak rajin pergi ke masjid, tapi dia kalau misalnya disentuh nalar keagamaannya, mereka marah juga. Ada semangat religiusitas. Semangat religiusitas itu memang sejarah kebangsaan Indonesia ini adalah semangat religiusitas. Ajaran Hindu, ajaran Buddha, kemudian Islam datang, itu memiliki semangat religiusitas yang luar biasa. Sistem khilafah itu juga berakhir 1924 ketika kekhilafahan Turki Utsmani juga hancur karena kalah dengan sistem yang lain. Itu menunjukkan bahwa perkembangan situasi menentukan terhadap bagaimana sebenarnya format kebangsaan ini, di mana ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang, di mana masyarakat sudah mulai berpikir terhadap konteks sejarah, kebaikan, apa yang harus dilakukan, pluralitas, menghargai, dan lain sebagainya. Itu bisa muncul. Kemudian yang ketiga adalah musuh yang paling besar sebenarnya adalah kapitalisme. Bahwa kalau misalnya orang memperjuangkan komunisme, itu musuh terbesarnya adalah kapitalisme. Kenapa kapitalisme itu masih menang bermusuhan dengan komunisme atau sosialisme? Jawabannya adalah karena kapitalisme itu beriringan dengan kemanusiaan, semangat kemanusiaan. Manusia satu sisi memiliki sifat pingin mewah, manusia pingin memiliki harta yang banyak, manusia pingin menguasai orang lain supaya dia gampang diperintah. Jadi sifat kapitalisme manusia ini melekat ketika manusia lahir pingin menguasai. Coba ketika masih kecil dia pingin menguasai barang yang dia punya. Jadi cinta dunia itu adalah awal dari kapitalisme. Dan dalam Islam, perjuangan Islam pun juga melawan kapitalisme. Rasulullah SAW itu melarang dan melawan terhadap sistem kapitalistik, sistem yang menguasai kepemilikan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sistem kapitalisme dilarang dan agama sangat mengecam. Karena itulah ketika ada orang kaya diwajibkan zakat, disunahkan sedekah, disunahkan untuk wakaf. Itu kenapa demikian? Untuk melawan sistem kapitalisme itu, supaya tidak ada kepemilikan pribadi yang terlalu banyak. Karena ketika kapitalisme, kepemilikan pribadi yang terlalu banyak, dia ingin menguasai banyak harta dan kekuasaan, itu adalah musuh agama. Jadi menurut saya adalah bahwa PKI maupun khilafah itu memiliki musuh bersama. Musuh bersama adalah sistem kapitalistik, sistem yang diri kita menganggap kitalah sebagai penguasa. Kita ingin menguasai ekonomi kita sendiri. Itu harus kita lawan. Kita harus menjaga negara ini dari kekerasan. Baik kekerasan atas nama agama maupun kekerasan atas ideologi-ideologi yang lain. PKI sudah kita anggap selesai. Bahwa negara Islam sudah kita selesaikan dengan sistem Pancasila. Jadi atau Pancasila yang disepakati oleh founding fathers kita itu adalah sesuatu yang baik. Karena itu mari kita pertahankan Pancasila ini. Keragaman bangsa Indonesia yang luar biasa, sukunya banyak, bahasanya berbeda, dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang familiar, bahasa yang tanpa kasta, bahasa yang semuanya bisa menerima. Kita pertahankan keragaman kita ini, kita pertahankan Pancasila ini bagi umat Islam dan bagi siapapun, agama lain pun bisa terpayungi dengan ketuhanan yang Maha Esa itu. Sila-sila dalam Pancasila menunjukkan bahwa kita adalah sebagai orang yang beragama. Dan saya yakin semua agama itu bisa terpayungi oleh Pancasila itu. Karena itu, wahai sahabatku, politik itu kadang memang menjadi sarana yang paling bagus untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi politik kadangkala menjadikan diri kita ini bercerai-berai.
Politik seringkali menjadikan diri kita ini berkelahi antara satu dengan yang lain. Politik bisa menyebabkan kita bisa konflik antara satu dengan yang lain. Ide kita untuk menghasilkan sesuatu yang kita bayangkan indah belum tentu indah. Jadi harus hati-hati membawa isu ini. Semoga bangsa Indonesia ini tetap jaya dan semoga kita sama-sama untuk merawat keragaman ini, merawat kebangsaan ini supaya bangsa kita menjadi bangsa yang besar, bisa menjalankan agama yang damai ini di bumi Nusantara ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ilahil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.